Emosi. Emosi adalah keadaan yang timbul oleh seseorang atau situasi tertentu yang ditunjukkan melalui ekspresi kejasmanian. Emosi yang dialami seseorang remaja merupakan reaksi terhadap seseorang atau situasi yang diinginkan atau tidak, dan berpuncak pada masalah yang dihadapi. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, ciri-ciri, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Sikap orang mempunyai kecenderungan berlaku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi, sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Adapun perkembangan emosi yaitu pola-pola emosi umum. A. Amarah. Penyebab amarah paling umum adalah pertengkaran mengenai permainan tidak keinginan dan serangan yang dari anak lain. Anak mengungkapkan perasaan marah dengan ledakan amarah yang ditandai dengan menangis, berteriak, menggertak, memukul, atau menendang. B. Pembiasaan, peniruan, dan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut seperti cerita-cerita, gambar, acara radio, dan televisi, serta film-film dengan unsur menakutkan. Pada mulanya, reaksi anak terhadap rasa takut adalah panik, kemudian menjadi lebih seperti lari, menghindari, dan bersembunyi, kemudian menangis. C. Cemburu. Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua beralih kepada orang lain. Dalam keluarga, biasanya adik yang mau lahir. Anak yang lebih muda dapat mengungkapkan kecemburuannya secara terbuka atau menunjukkan dengan perilaku seperti anak kecil, mengompol, pura-pura sakit, atau menjadi nakal. Semua bertujuan menarik perhatian. D. Ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang dilihatnya, juga terhadap tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain. Reaksi pertamanya adalah dalam bentuk penjelajahan sensor motorik. Kemudian sebagai akibat dari tekanan sosial dan hukuman, ia bereaksi dengan bertanya. E. Iri hati. Iri hati ini diungkapkan dalam berbagai cara. Yang paling penting umum adalah mengeluh barangnya sendiri dengan meminta barang seperti milik orang lain atau mengambil barang-barang tersebut. Cara menyerahkan emosi anak. 1. Terapkan waktu bermain setiap hari dengan anak. 2. Luangkan waktu untuk memecahkan masalah bersama anak. 3. Melihat masalah dari sudut pandang anak. 4. Minimalkan masalah pada saat anak merasa jengkel. 5. Berikan batasan karena itu akan memberikan bimbingan dan rasa aman pada anak. Perubahan perkembangan emosi. Meningkatnya pemahaman emosi. Meningkatnya pemahaman bahwa dalam sebuah suryati kita dapat mengalami lebih dari satu emosi. Meningkatnya kecenderungan untuk lebih menyadari kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Meningkatnya kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Mengungkapkan strategi inisiatif diri untuk mengerahkan kembali perasaan-perasaan. Adapun perkembangan kepribadian yaitu masa kanak-kanak awal, ditandai dengan adanya kecenderungan autonomi Sam. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam artian duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong orang tuanya. Tetapi di pihak lain dia sudah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta tolong dan persetujuan dari orang tuanya. Masa prasekolah. Pada masa ini anak telah memiliki kecakapan. Dengan kecakapan tersebut didorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah dan untuk sementara waktu tidak mau berinisiatif atau berbuat. Masa sekolah. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi ia di pihak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya. Kadang-kadang dia menghadapi kesulitan, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini menyebabkan anak rendah diri.
Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, dan lain-lain. Sifat-sifat jasmani yang ada pada orang yang dapat diperoleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan pembawaan anak itu sendiri. Keadaan duduk tersebut memainkan perasaan yang penting pada kepribadian seseorang. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan lain sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Aspek yang penting dalam perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan dan keterampilan, bahasa, dan milik kebendaan. Metode belajar menunjang perkembangan emosi dan kepribadian anak, yaitu belajar dengan coba-coba, belajar dengan cara meniru, belajar dengan mempersamakan diri, belajar melalui pengondisian, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Kesimpulan, perkembangan emosi dan kepribadian pada anak sangat penting untuk diperhatikan karena akan berdampak pada kehidupan sosial dan mental anak di masa depan.